Hai semua, perkenalkan nama aku Putri Handayani dari kelas MNJ 19GX. Hari ini aku akan melakukan critical review dengan film yang berjudul Terlambat. Film ini bergenre drama. Film ini diproduksi oleh Paramedia Indonesia tahun 2019. Ada pemain dalam film ini, yaitu yang pertama Syafana Kaila berperan sebagai Kaila, Jade Tamrin berperan sebagai ibu guru, dan juga ada siswa-siswi SMN 10 Makassar. Ringkasan film yaitu film ini mengisahkan tentang seorang siswi bernama Kayla yang kegigihan dan perjuangan yang sangat mengharukan tetap ingin belajar meski dalam keadaan sesulit apapun. Kita masuk ke bagian 2 yaitu analisis film. Nah, untuk plot film ini menggunakan plot maju atau progresi plot, yaitu plot cerita yang dimulai dari awal pemaparan peristiwa hingga ke inti peristiwa. Nah, film ini memiliki 5 pembagian plot. Yang pertama, eksposisi adalah tahap perkenalan. Ini berupa penjelasan untuk mengantarkan penonton pada situasi awal dari film tersebut. Nah, ini juga memberikan informasi pada penonton tentang masalah atau konflik-konflik yang terjadi antara karakter-karakter di film tersebut. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu bu, begini bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Teman-teman, video yang tadi itu adalah contoh dari eksposisi. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu aksi pendorong. Adalah saat memperkenalkan sumber konflik di antara karakter-karakter yang ada di film tersebut. Nah, kejadian pertama inilah yang memulai plot drama sebenarnya. Karena insiden merupakan konflik yang menjadi dasar sebuah drama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Di. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum bu. Maaf kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Selanjutnya ada pembagian plot yang bernama krisis, adalah penjelasan yang terperinci. Nah, di sini banyak persoalan yang saling berkaitan, tetapi semuanya masih menimbulkan tanda tanya. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Nah teman-teman, di video yang tadi itu masih menimbulkan tanda tanya kan, karena ibu guru dan juga teman-teman Kayla masih menerka-nerka mengapa sih Kayla ini sering datang terlambat dan juga tidak masuk sekolah. Oke, kita selanjutnya masuk ke pembagian plot yang keempat, yaitu klimaks. Adalah proses identifikasi rasa tertekan melalui perbuatan yang mungkin saja sifatnya jahat atau argumentatif. Nah teman-teman, bagi penonton ini adalah puncak dari ketegangan film tersebut. Pagi anak-anak. Pagi, Bu.
masuk kok, Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla, ke depan kok. Kenapa, Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat, Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok nggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Nah, teman-teman semua, ini adalah klimaks dari film ini. Lama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus Kak ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Selanjutnya kita masuk ke pembagian plot yang kelima, yaitu resolusi. Adalah proses penempatan kembali suasana baru. Bagian ini merupakan kejadian akhir dari film tersebut. Nah, biasanya di kejadian ini memberikan jawaban atas segala persoalan atau konflik-konflik yang terjadi di film tersebut. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Mak. Lempar nih. Lempar nih. Lempar. Saya kira mau kita menghukum Kak. Hukum, Mak. Apakah tergetar? Baik, tadi adalah 5 pembagian plot dari film tersebut. Selanjutnya analisis saya adalah dialog. Bahasa yang digunakan sedikit ada nuansa-nuansa daerah. Nah, ini akan menjadikan ciri atau identitas bahwa film ini merupakan karya dari anak-anak Kota Makassar. Nah, untuk penggunaan warna, karakter, dan juga kostum ini mampu membuat penonton ikut hanyut dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya suasana hati yang diperankan oleh Kayla ini mampu membuat kami para penonton itu merasa terbawa oleh alur cerita tersebut. Oke teman-teman semua, selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu opini. Menurut saya, acting dari teman-temannya Kayla masih sedikit agak kaku. Nah, contohnya ada di video. Biang kerok, gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentang ini, hukum saya, Bu. Nah, menurut saya di bagian akhir film ini itu masih agak terasa ganjal karena tidak ada apapun seperti tulisan atau apapun yang menyatakan bahwa film ini telah berakhir. Misalkan seperti bacaan-bacaan susunan kru pembuatan film. Biasanya ada nama-nama pembuatan orang-orang yang bergabung dalam pembuatan film tersebut. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian 4, yaitu kesimpulan. Nah, produser Zakir Sabara mengatakan pembuatan film ini bertujuan menyampaikan kepada generasi milenial bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar meski dalam keadaan sulit sekalipun. Nah, ia juga berharap kepada kita sebagai penonton untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, menurut saya tujuan dari produser ini sudah berhasil tersampaikan, mengingat banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa mereka ikut terharu dan masuk ke dalam alur film tersebut.
teman-teman, ini merupakan akhir dari critical review saya yang kelima, yaitu amanat. Nah, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari film ini, yaitu yang pertama, jangan pernah kita berprasangka buruk kepada orang lain. Ada baiknya kita untuk selalu memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan alasannya. Jangan pernah mengeluh atas keadaan sesulit apapun dan tetap bersyukur. Dan yang terakhir adalah tetap semangat belajar meski dalam keadaan sesulit apapun. Oke, baik, itu saja critical review saya tentang film yang berjudul Terlambat. Jangan lupa untuk like, komen.